Halo dan selamat datang di Balik Berkas. Terima kasih sudah bergabung. Siapkan waktu Anda, karena hari ini kita akan membahas sebuah kisah nyata yang diungkap berdasarkan fakta, bukti, dan perjalanan penyelidikannya. Mari kita bahas. Kisah tragis pembunuhan Joanna Yates pada bulan Desember 2010 merupakan salah satu kasus kriminal paling menyita perhatian publik dan media massa dalam sejarah modern Inggris. Berawal dari hilangnya seorang wanita muda secara misterius dari apartemennya di kota Bristol menjelang perayaan Natal, kasus ini berkembang menjadi penyelidikan skala besar yang menguji ketelitian sains forensik, bahaya penghakiman prematur oleh media, hingga pengungkapan kejahatan dingin yang dilakukan oleh tetangga korban sendiri. Pada pertengahan Desember 2010, suasana kota Bristol diselimuti gelombang udara dingin pranatal yang membekukan. Kebanyakan warga bersiap menyambut libur panjang, berkumpul bersama keluarga, atau mengadakan acara makan bersama rekan kerja. Di tengah kemeriahan musim liburan tersebut, Joanna Yates, seorang perempuan muda berusia 25 tahun yang berprofesi sebagai arsitek lanskap, menjalani rutinitas harian seperti biasa. Joanna dikenal oleh teman-teman dan keluarganya sebagai sosok yang cerdas, hangat, ramah, dan penuh energi positif. Sejak usia dini, ia memiliki ketertarikan mendalam pada tanaman, lingkungan, dan perancangan ruang terbuka. Passion tersebut membawanya menuntut ilmu hingga meraih gelar sarjana arsitektur lanskap dari universitas terkemuka. Setelah menyelesaikan pendidikannya, karir Joanna melesat dengan cepat. Ia diterima bekerja di sebuah firma desain lingkungan terpandang, dan dalam waktu singkat diakui sebagai salah satu perancang muda paling berbakat di industrinya. Di firma arsitektur itu pula, sekitar bulan Desember 2008, Joanna bertemu dengan Greg Reardon, seorang pria seusianya yang bekerja sebagai arsitek bangunan. Berawal dari hubungan profesional dan diskusi proyek bersama, kemistri di antara keduanya tumbuh menjadi ikatan asmara yang kuat. Sekitar 1,5 tahun setelah berpacaran, perusahaan tempat mereka bekerja merelokasi kantor utamanya ke Bristol. Joanna dan Greg sepakat melangkah ke jenjang yang lebih serius, dengan memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama di kota baru tersebut. Memasuki penghujung tahun 2010, kehidupan Joanna dan Greg berada pada titik yang sangat harmonis. Karir mereka berdua berkembang pesat. Kehidupan sosial mereka di Bristol berjalan hangat, dan rencana pernikahan sudah mulai sering dibicarakan. Mereka menyewa sebuah unit apartemen di lantai bawah pada sebuah bangunan Victoria klasik di kawasan Clifton, sebuah pemukiman yang terkenal tenang, hijau, dan aman. Bangunan megah bergaya arsitektur klasik itu telah dipugar dan dibagi menjadi 3 unit apartemen terpisah. Jumat, 17 Desember 2010, menandai dimulainya rentetan peristiwa yang berujung tragis. Hari itu, Greg Reardon harus melakukan perjalanan keluar kota menuju Sheffield untuk mengunjungi keluarganya menjelang Natal. Rencananya, Greg akan menghabiskan akhir pekan di sana dan kembali ke Bristol pada Minggu malam untuk merayakan liburan bersama Joanna. Ini berarti Joanna akan menghabiskan akhir pekan seorang diri di apartemen mereka. Meskipun mandiri, Joanna merasa kurang nyaman jika harus tidur sendirian di apartemen tersebut. Bangunan tua itu masih terasa asing baginya, dan ia kerap merasa ragu dengan keamanan pintu lantai bawah yang berhadapan langsung dengan jalanan. Perasaan cemas ini sempat ia ceritakan kepada rekan-rekan kerjanya pada Jumat sore. Guna menghibur dan memastikan Joanna tidak merasa kesepian, teman-teman kantornya mengajak Joanna pergi ke pub lokal di pusat kota Bristol untuk minum bersama setelah jam kerja usai. Sore itu diisi dengan obrolan santai dan suasana hangat. Sekitar pukul 20 malam, Joanna pamit kepada teman-temannya untuk berjalan pulang ke rumah. Perjalanan kaki dari pub menuju apartemennya memakan waktu sekitar 20 hingga 30 menit. Sementara itu, Greg yang sudah tiba di Sheffield mengirimkan pesan teks ke telepon genggam Joanna untuk memberitahu bahwa ia telah sampai dengan selamat. Pesan itu terkirim, namun tidak mendapat balasan. Greg memaklumi karena mengetahui Joanna sedang berkumpul bersama teman-teman kantornya. Ia mengira Joanna mungkin belum sempat mengecek ponsel atau sudah langsung tertidur setibanya di rumah karena lelah. Namun, hingga Sabtu pagi, 18 Desember 2010, ponsel Joanna tetap hening. Pesan dan panggilan telepon dari Greg sepanjang hari Sabtu tidak pernah diangkat maupun dibalas. Greg mulai merasa heran, tetapi berupaya menenangkan diri dengan menduga Joanna sedang sibuk merapikan rumah atau berbelanja kebutuhan Natal. Rasa cemas yang tidak bisa ditahan lagi membuat Greg memajukan jadwal kepulangannya. Pada Minggu malam,
19 Desember 2010, Greg tiba kembali di apartemen mereka di Bristol. Saat hendak memasukkan kunci, Greg terkejut menemukan bahwa pintu utama apartemen mereka di lantai bawah sama sekali tidak terkunci. Membiarkan pintu tanpa terkunci di malam hari pada kawasan pemukiman kota adalah hal yang sangat tidak wajar bagi Joanna. Greg melangkah masuk sambil memanggil nama Joanna, namun tidak ada respons. Rumah itu sangat hening dan rapi, tanpa tanda-tanda pengacakan atau kerusakan. Pakaian, tas, dan barang pribadi Joanna masih berada di tempatnya. Saat Greg mencoba menelpon nomor Joanna dari dalam rumah, terdengar suara nada dering dari arah lorong depan. Greg menemukan ponsel Joanna tergeletak di dalam saku mantel musim dingin favoritnya. Kunci rumah, dompet, dan barang-barang penting yang biasa dibawanya saat bepergian juga ada di sana. Mengingat cuaca Bristol pada malam itu sangat dingin di bawah 0 derajat, mustahil bagi Joanna untuk meninggalkan rumah tanpa membawa kunci, telepon genggam, dan terutama mantel tebalnya. Greg segera menghubungi orang tua Joanna, yang mengonfirmasi bahwa mereka juga tidak menerima kabar dari putri mereka sepanjang akhir pekan. Tanpa buang waktu, Greg dan keluarga Joanna melaporkan kehilangan ini ke kepolisian daerah Bristol. Petugas polisi yang tiba di lokasi pada Minggu malam langsung menyadari bahwa kasus ini bukan sekadar hilangnya seseorang secara sukarela. Indikasi awal menunjukkan ada hal mencurigakan yang terjadi di dalam rumah. Tim detektif menyisir apartemen untuk mencari petunjuk awal. Ibu Joanna menemukan sebuah bukti krusial di dalam rumah. Struk belanja dari supermarket Tesco di pusat kota yang mencatat pembelian sebuah pizza beku pada Jumat malam, 17 Desember, pukul 20.40. Hal ini memvalidasi bahwa Joanna sempat sampai di apartemennya dengan selamat pada malam itu. Namun, pencarian di area dapur memicu kejanggalan baru. Pizza beku yang dibeli Joanna, bahkan bekas kemasannya sekalipun, tidak ditemukan dimanapun di dalam rumah atau di dalam tempat sampah. Polisi menduga sesuatu yang buruk telah terjadi pada Joanna tidak lama setelah ia melangkah masuk rumahnya. Penyidik mulai mengumpulkan ratusan jam rekaman CCTV di sepanjang jalur yang dilalui Joanna dari pub menuju rumahnya. Rekaman CCTV mengonfirmasi keberadaan Joanna saat membeli pizza di supermarket pada pukul 20.40, dilanjutkan dengan pembelian 2 botol cider di toko kelontong terdekat beberapa menit kemudian. Polisi menemukan kedua botol cider tersebut di apartemen Joanna, di mana salah satu botolnya sudah terbuka dan terminum sebagian. Sementara itu, penginterogasian terhadap warga di sekitar area tempat tinggal Joanna memberikan petunjuk tambahan. Beberapa tetangga yang tinggal di seberang jalan mengaku sempat mendengar suara teriakan singkat wanita pada Jumat malam sekitar pukul 20.50. Berdasarkan pencocokan waktu antara struk belanja supermarket pukul 20.40 dan laporan teriakan tetangga pukul 20.50. Detektif menyimpulkan bahwa Joanna kemungkinan besar diserang beberapa menit setelah masuk ke dalam apartemennya sendiri. Pemeriksaan penggeledahan dilakukan di seluruh unit bangunan tempat tinggal Joanna dengan izin dari para penghuni, namun tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan korban maupun jejak perkelahian fisik. Kasus ini menarik perhatian luas dari media nasional. Berita hilangnya Joanna Yates mendominasi halaman depan koran-koran utama Inggris. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi apapun yang relevan, sementara tim penyidik menyisir berbagai kemungkinan. Keadaan tanpa kepastian ini berlangsung selama lebih dari 1 minggu, hingga berlanjut pada pagi hari Natal, 25 Desember 2010. Sepasang suami istri yang sedang mengajak anjing peliharaan mereka berjalan-jalan di sepanjang jalan kecil pedesaan yang sepi di area Vailand, sekitar 3 mil dari apartemen Joanna, melihat sesuatu yang mencurigakan di balik tumpukan salju tebal di tepi jalan. Terlihat potongan kain celana jeans yang mencuat dari dalam gundukan es. Mereka segera menghubungi pihak kepolisian. Petugas polisi yang mendatangi lokasi melakukan penggalian dan menemukan jasad seorang wanita muda yang membeku. Identifikasi mengonfirmasi bahwa jasad tersebut adalah Joanna Yates, yang masih mengenakan pakaian yang sama seperti pada malam ia menghilang. Karena jasad terkubur di bawah lapisan salju pada suhu ekstrim, kondisi tubuh korban mengalami pengawetan alami tanpa proses pembusukan dan tanpa luka luar yang kentara. Otopsi forensik secara mendalam mengungkap bahwa penyebab kematian Joanna adalah akibat pencekikan manual di leher yang dilakukan secara perlahan dan berulang. Tim medis tidak menemukan bukti adanya kekerasan seksual. Seluruh pakaian Joanna masih melekat utuh, kecuali salah satu kaus kakinya yang hilang. Selain itu,
Tidak ditemukan jejak pizza beku di dalam organ pencernaannya, menguatkan dugaan bahwa pelaku membawa pergi pizza tersebut dari apartemen korban. Penemuan jasad Joanna memicu kekhawatiran publik Bristol akan keberadaan seorang pelaku kejahatan berbahaya. Pihak kepolisian mengerahkan lebih dari 70 detektif dalam tim khusus untuk mengusut kasus pembunuhan ini. Sebuah lembaga nirlaba dan media massa nasional menawarkan imbalan total hingga 50.000 pound bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi krusial. Karena pintu apartemen Joanna tidak menunjukkan tanda pengerusakan, penyidik mencurigai bahwa pelaku adalah seseorang yang dikenal korban atau memiliki akses kunci masuk. Setelah alibi Greg Reardon terverifikasi penuh, perhatian polisi beralih ke lingkungan terdekat di dalam bangunan tersebut. Penyelidikan tertuju pada Christopher Jeffries, seorang pria pensiunan dosen berusia 65 tahun yang merupakan tuan tanah sekaligus pemilik bangunan apartemen tersebut. Christopher menempati salah satu unit di lantai atas dan memegang kunci cadangan untuk seluruh unit apartemen yang disewakannya. Polisi menilai Christopher sebagai sosok yang tertutup dan eksentrik. Selain itu, Greg sempat menceritakan kepada polisi bahwa beberapa hari sebelum kejadian, ia secara tidak sengaja mengobrol dengan Christopher dan menyebutkan bahwa ia akan pergi keluar kota pada hari Jumat. Hal ini berarti Christopher mengetahui secara pasti bahwa Joanna akan sendirian di rumah. Pada tanggal 30 Desember 2010, polisi menangkap Christopher Jeffries atas dugaan pembunuhan. Penggeledahan dilakukan di unit rumahnya, dan barang-barang pribadinya disita untuk diuji di laboratorium. Namun, selama proses penahanan dan interogasi, Christopher secara konsisten menegaskan bahwa ia tidak bersalah. Tidak ada bukti fisik, sidik jari, atau jejak DNA yang mengikat dirinya dengan tempat kejadian perkara. Sesuai dengan batasan hukum penahanan tanpa tuduhan di Inggris, polisi akhirnya terpaksa membebaskan Christopher setelah masa penahanan 48 jam berakhir. Setelah pembebasan sang tuan tanah, tim penyidik mengevaluasi kembali seluruh bukti dan kesaksian saksi dari awal. Fokus kepolisian bergeser pada penghuni unit apartemen lain yang berbagi dinding langsung dengan apartemen Joanna. Unit tersebut dihuni oleh seorang pria warga negara Belanda berusia 32 tahun bernama Vincent Tabak, yang bekerja sebagai insinyur spesialis analisis pergerakan manusia di ruang publik bersama kekasihnya. Vincent merupakan salah satu orang pertama yang ditemui polisi ketika penyelidikan dimulai pada malam pertama. Dalam wawancara awalnya, Vincent mengklaim berada di rumah pada malam kejadian sebelum pergi menjemput kekasihnya yang menghadiri acara Natal kantor pada larut malam. Namun, setelah penangkapan Christopher Jeffries, Vincent mendadak menghubungi polisi dan memberikan kesaksian baru bahwa ia sempat melihat mobil Christopher keluar dari area parkir pada malam kejadian. Perubahan kesaksian ini menimbulkan kecurigaan bagi para detektif yang merasa informasi tersebut sengaja disampaikan untuk mengarahkan perhatian polisi pada sang tuan tanah. Kecurigaan penyidik makin kuat ketika kepolisian menerima masukan dari seorang penonton acara program kriminal televisi yang menyarankan agar polisi memeriksa keterlibatan Vincent Tabak. Saat itu, Vincent sedang berada di Belanda untuk menghabiskan liburan bersama kekasihnya. Penyidik mengirimkan seorang detektif ke Belanda dengan alasan meminta keterangan tambahan. Di akhir sesi interogasi, detektif meminta sampel DNA Vincent untuk keperluan eliminasi forensik. Vincent menunjukkan reaksi sangat cemas dan sempat menolak memberikan sampel tersebut sambil mempertanyakan jenis bukti yang dimiliki kepolisian. Setelah desakan resmi, Vincent akhirnya menyerahkan sampel usapan DNA-nya. Sampel DNA Vincent Tabak dibawa kembali ke laboratorium forensik di Bristol untuk disandingkan dengan profil DNA asing yang ditemukan pada jasad dan pakaian Joanna Yates. Pada awal Januari 2011, hasil tes laboratorium forensik keluar dengan kepastian mutlak. Jejak DNA asing yang terisolasi di beberapa titik pada tubuh dan pakaian Joanna cocok sepenuhnya dengan profil DNA milik Vincent Tabak. Pola sebaran DNA menunjukkan bahwa Vincent telah memegang tubuh Joanna pada area dada torso dan kaki saat memindahkan jasad korban. Berdasarkan bukti forensik ini, polisi mengamankan dan menangkap Vincent Tabak pada pertengahan Januari 2011 kembalinya ia ke Bristol. Pemeriksaan intensif terhadap komputer dan riwayat digital Vincent mengungkap temuan-temuan krusial lainnya. Pencarian Google Maps. Vincent menggunakan fitur Street View untuk memetakan lokasi jalan pedesaan di Vailan tempat jasad Joanna dibuang, 6 hari sebelum jasad tersebut ditemukan oleh warga. Riwayat penelusuran berita.
Vincent secara obsesif memantau setiap perkembangan berita kasus pembunuhan Joanna dari hari ke hari. Materi komputer. Ditemukan materi pornografi berbau kekerasan serta konten ilegal anak di bawah umur di dalam perangkat komputernya. Bukti bagasi mobil. Uji forensik pada mobil pribadi Vincent menemukan jejak noda darah mikroskopis di dalam bagasi yang terkonfirmasi milik Joanna Yates. Pemeriksaan terhadap alibi belanja supermarket yang diajukan Vincent pada pukul 22.30 malam kejadian juga terkuak sebagai tindakan rekayasa. Rekaman CCTV memperlihatkan Vincent masuk keluar toko dan sengaja berhenti di bawah kamera pengawas untuk mengirim pesan teks kepada kekasihnya demi menciptakan jejak aktivitas normal. Namun, aktivitas di supermarket tersebut terjadi 90 menit setelah waktu perkiraan eksekusi pembunuhan, pukul 20.50. Memberi waktu yang cukup baginya untuk membuang jasad korban terlebih dahulu. Berdasarkan gabungan bukti forensik, analisis waktu, dan temuan digital, penyidik menyusun kronologi peristiwa yang terjadi pada Jumat malam, 17 Desember 2010. Pukul 20.40, Joanna kembali ke apartemennya membawa pizza beku dan 2 botol cider. Ia melangkah masuk ke dapur tanpa langsung mengunci pintu depan. Pukul 20.45, pukul 20.50, Vincent Tabak, yang menyadari Joanna berada di rumah seorang diri, masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci. Pukul 20.50, Joanna terkejut dan berteriak, yang terdengar samar oleh tetangga di seberang jalan. Vincent menyerang Joanna dan mencekiknya hingga tewas di lantai dapur. Pasca pembunuhan, Vincent mengambil kemasan pizza untuk menghilangkan jejak, memasukkan jasad Joanna ke bagasi mobilnya, lalu mengendarai mobil menuju tempat pembuangan di Vailand untuk menyembunyikan jasad di balik tumpukan salju. Pukul 22.30, Vincent mendatangi supermarket untuk terekam kamera CCTV sebagai bentuk rekayasa alibi, sebelum akhirnya menjemput kekasihnya dari acara kantor. Setelah terus membantah, Vincent Tabak akhirnya mengubah taktik hukumnya beberapa minggu sebelum persidangan dimulai. Melalui penasihat hukumnya, Vincent menyatakan bersedia mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhan tidak sengaja, manslaughter, bukan pembunuhan berencana, murder. Vincent mengklaim bahwa ia masuk rumah Joanna atas undangan korban dan tidak sengaja mencekiknya saat mencoba membungkam teriakan Joanna ketika ia mencoba menciumnya. Pihak kejaksaan menolak pengakuan manslaughter tersebut karena dinilai sebagai kebohongan buatan untuk menghindari hukuman seumur hidup. Persidangan pembunuhan resmi dibuka di pengadilan Crown Bristol pada bulan Oktober 2011. Tim jaksa penuntut membeberkan bukti forensik DNA, temuan noda darah di bagasi mobil, rekayasa alibi CCTV, serta bukti pencarian Google Maps pra penemuan jasad. Pada tanggal 28 Oktober 2011, majelis juri secara resmi menyatakan Vincent Tabak guilty, bersalah, atas tuduhan pembunuhan berencana, murder, terhadap Joanna Yates. Hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup dengan masa hukuman minimal 20 tahun sebelum dapat mengajukan permohonan pembebasan bersyarat. Pada persidangan terpisah, Vincent menerima tambahan hukuman atas kepemilikan materi pornografi ilegal. Setelah penangkapan dan pemidanaan Vincent Tabak, Christopher Jeffries melayangkan gugatan hukum terhadap 8 penerbit koran dan media massa utama Inggris atas tindakan fitnah dan pencemaran nama baik. Christopher memenangkan gugatan tersebut dan menerima ganti rugi finansial yang signifikan. Kepolisian daerah Bristol juga menerbitkan permohonan maaf tertulis secara resmi atas proses penahanan dan dampak reputasi yang dialami oleh Christopher selama masa penyelidikan awal. Pelaku kejahatan tidak selalu sosok asing yang mencurigakan di jalanan gelap. Vincent Tabak adalah seorang insinyur terdidik, santun, dan tetangga sebelah rumah yang terlihat normal. Kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang yang tampak ramah atau berpendidikan tinggi. Intuisi dan kewaspadaan terhadap perilaku orang di sekitar tetap harus dijaga tanpa perlu menjadi paranoid. Demikian kisah di balik berkas hari ini. Terima kasih sudah menonton.